Liga 2 Marberan Indonesia kembali lagi pemirsa. Akhirnya setelah penantian panjang selama setahun, kita bisa menyaksikan tim-tim balap kelereng yang akan berlaga di pentas Liga 2 MRI musim 2022. Di musim lalu, tim balap kelereng pertama yang menjadi juara di kasta kedua ini adalah Sriwijaya Palembang, dan otomatis promosi ke kasta teratas Liga Balap Kelereng. Dua tim lainnya yang juga promosi adalah Persis Solo dan PSMS Medan. Dan di musim 2022 ini, 18 tim balap kelereng masih memperebutkan 3 tiket menuju Liga 1 pemirsa. Tentu bertanding di pentas tertinggi Liga Balap Kelereng akan memberikan atensi lebih kepada tim-tim balap kelereng tentu saja, dan juga bisa mendatangkan sponsor bagi tim mereka. Dan saya Edgar Swijatmoko masih menemani Anda di Liga 2 musim 2022 ini pemirsa. Dan semoga saja Anda tidak akan bosan mendengar suara saya hingga akhir musim nanti. Dan inilah starting grid pada race kali ini, di mana 3 tim yang terdegradasi dari Liga 1 akan start di posisi terdepan, yakni Persikabo Bogor, Persita Tangerang, dan Persik Kediri. Sebaliknya 3 tim yang baru promosi, yakni AHPS Pati, Karo United, dan Persidi Idi Raya harus start di baris terakhir sesuai aturan dan regulasi Marberan Indonesia. Dan venue pembuka kita di race perdana Liga 2 ini adalah sirkuit Sentul Internasional, di mana tipe sirkuit ini sangat cepat pemirsa, sehingga seluruh tim harus berhati-hati dalam bermanuver karena akan membuat mereka mudah terkena marking atau membentur dinding sirkuit. Dan para pecinta balap kelereng akhirnya kembali ke bangku tribun pemirsa untuk menyaksikan tim kebanggaan mereka beraksi di atas sirkuit. Para supporter ini pasti sangat merindukan atmosfer di tribun dan juga di sirkuit balap kelereng. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan aksi para tim balap kelereng pemirsa, dan tampaknya ketegangan sudah melanda para pemain yang turun. Dan akhirnya lampu start dinyalakan pemirsa, dan race perdana Liga 2 melaju. Persaingan sengit langsung terjadi di baris depan, dan PSS ternyata yang memimpin dengan banyak tim yang mengejar. Harus hati-hati PSS Cilacap saat ini pemirsa. Baru saja saya katakan PSS sudah kehilangan tunggangan, tapi kembali lagi pemainnya memimpin. T9 sudah dilewati dan menuju lap kedua di sirkuit Sentul ini. Sedikit goyah laju PSS Cilacap pemirsa. Beruntung posisinya masih selamat dari serangan musuhnya di lap kedua ini di sirkuit Sentul. PSS Cilacap berusaha menjauh, tapi Kalteng Putra di belakang sangat cepat. Sangat tidak terduga kecepatan dari Persidi di Rayak dan Persik Kediri pemirsa. Tidak ada yang menjaga kecepatan itu, dan keduanya kini bersaing di baris depan. Tampaknya Persidi akan melakukan serangan, memepet Persidi pemirsa, berusaha menyerang. Marking telah didapatkan Persidi di Rayak, dan mudah saja bagi Persik Kediri untuk melaju kini. Semakin jauh jaraknya dari tim lain pemirsa. PSS Cilacap keluar lintasan dan menjadi tim pertama yang gagal finish di musim ini pemirsa. Persidi kembali menyerang, memepet lagi. Bisakah Persik Kediri melakukan marking lagi pemirsa? Kita lihat saja. Dan ternyata sedikit memarking tadi, dan cukup bernapas lega pemain Persik Kediri karena tekanan yang didapat sedikit longgar. Tapi zona marking harus tetap dijaga karena kecepatan tak terduga bisa saja terjadi. Dan tadi Persik melakukan marking. Persidi cepat di sana. Teknik pantulan yang cantik dari Persidi di Rayak membuatnya memimpin saat ini pemirsa. 84 kini sudah disalip Persidi di Rayak oleh Persiba Balikpapan pemirsa. Dan posisi 2 Persidi terancam tampaknya oleh kehadiran PSPS Riau. Sementara Persiba Balikpapan cukup nyaman di depan, jaraknya cukup jauh dari kejaran tim-tim di belakangnya. Tapi sektor akhir akan menjadi ancaman bagi Persiba, dan ancaman itu datang pemirsa mendekat kini. 2 tim sekaligus menyalip Persiba Balikpapan, tapi menyerang balik lagi, dan akhirnya kembali memimpin lagi Persiba Balikpapan setelah menyerang balik tadi. Kembali perebutan posisi pertama terjadi. Persiba ternyata kembali disalip lagi. Sangat rapuh pertahanan Persiba Balikpapan pemirsa. Pemain Persiba Balikpapan sangat mudah disalip saat memimpin. Zona markingnya terlalu mudah ditembus, apalagi saat di tikungan yang butuh kemampuan marking. Tapi Persiba Balikpapan punya kekuatan dalam menyerang. Persisian kini pemirsa, dan kembali lagi Persiba memimpin. Hampir saja posisinya direbut. Beruntung ia menang beberapa langkah dari Persita Tangerang. Dan kita lihat saja Persiba Balikpapan, apakah ia sudah belajar dari kesalahannya? Tidak belajar Persiba Balikpapan dari kesalahannya. Lagi-lagi zona markingnya sangat mudah ditembus oleh serangan Persita Tangerang. Bahkan kini posisi Persiba merosot pemirsa, sementara Persita Tangerang nyaman di depan. Ada melesat dan menyalip Mitra Kukar tanpa terduga, melesat cepat dan langsung berada di posisi pertama. Sangat banyak terjadi serangan tiba-tiba pemirsa di race ini di sirkuit Sentul Internasional ini.
Sirkuit ini memang membuat para tim balap kelereng melaju cepat, sehingga tidak heran jika serangan tiba-tiba akan sering terjadi. Dan duel tim Pulau Kalimantan terjadi antara Mitra Kukar dan Persiba Balikpapan saat ini pemirsa. Oh, adu bodi keduanya. Mitra Kukar menang dalam adu bodi itu dan meninggalkan Persiba Balikpapan. Tapi Persiba Balikpapan tidak membiarkan Mitra Kukar menjauh. Pemainnya berusaha kembali mendekat, berusaha melakukan kondaring sebaik mungkin, tapi kecepatannya goyah di sektor ini dan membuat Persiba Balikpapan disalip oleh Persidi di Rayak. Dan sudah setengah putaran berlalu dan kini Mitra Kukar sedang memimpin. Oh, tapi langsung direbut oleh Persidi di Rayak setelah memanfaatkan conveyor untuk menambah kecepatannya. Dan cukup menjanjikan Persidi di musim pertamanya di Liga 2 pemirsa. Di race ini ia cukup sering bersaing di baris depan. Tapi mampukah ia bertahan? Gelombang serangan datang. Ada banyak tim menekan pemirsa, tapi masih selamat Persidi. Harus segera masuk conveyor Persidi untuk meningkatkan persaingan yang semakin memanas kini. Oh, Bali United keluar lintasan. Ada banyak benturan dari tim lain tampaknya yang membuatnya keluar lintasan. Persidi diraih kehilangan keunggulannya kini pemirsa. Dan Persiba Balikpapan kembali di posisi pertama lagi. Tapi PSPS Riau di sana menekan. Sayang sekali PSPS Riau kehilangan momentum untuk menyalip maka pemainnya yang disusul. Masuk sektor 3, sektor bahaya di sirkuit ini. Dan PSPS Riau akhirnya memimpin dan berhasil memarkir serangan balik Persiba Balikpapan, membuat tim Beruang Madu tetap merosot ke belakang. Oh, Persik Kediri gagal finish. Sudah 3 tim yang keluar lintasan pemirsa. Dan sayang sekali bagi Persik Kediri harus memulai balapan dengan tidak meraih poin sama sekali. Ini tentu pukulan telak bagi pendukung Persik Kediri karena target mereka di musim ini adalah balik ke Liga 1 lagi. Dan kita lihat PSPS Riau pemirsa, saat ini tim asal Kalimantan akan menyerangnya, tapi Kalteng Putra dihancurkan oleh tim-tim balap kelereng lainnya pemirsa. Juga PSPS Riau yang terlebur di salib. Oh, kembali posisi pertama berganti. Karo United yang memimpin tadi keluar lintasan. Sudah 4 tim yang dinyatakan gagal finish pemirsa. Oh, Kalteng Putra disalib dan serangan baliknya gagal. Tim-tim yang tersisa harus berhati-hati di conveyor. Jangan terlalu agresif menyalip di garis finish. Tentu gagal menyelesaikan balapan akan membuat mereka tidak mendapatkan poin. Dan PSPS Riau kini ternyata tertekan. Ada banyak tim semakin mendekat. Harus segera memasang mark. PSPS Riau tidak mampu memarkir musuhnya, membuat dia disalip 2 tim sekaligus tadi pemirsa. Dan lap 12 kini, sebentar lagi race perdana ini usai. Dan Kalteng Putra berpeluang meraih 25 poin. Dan semakin besar peluangnya pemirsa, karena jaraknya semakin jauh setelah memarkir kecepatan Mitra Kukar. Tapi sektor akhir sedang menunggu Kalteng Putra. Tapi jika pemainnya mampu melakukan kondaring, tentu posisinya akan aman. Belum masuk sektor 3, tapi posisi Kalteng Putra sudah hilang. Dan inilah sektor 3, tidak ada yang melakukan kondaring dengan baik. Dan itu menguntungkan PSPS kini. Oh, Persidi diraih pemirsa, mengikuti jejak keempat tim lainnya yang keluar lintasan. Sayang sekali Persidi, padahal penampilannya cukup memukau dengan sering merebut posisi pertama. Dan kita lihat Semen Padang sedang menekan Mitra Kukar pemirsa. Untuk kali pertama Semen Padang memimpin. Oh, tapi Mitra Kukar tidak membiarkan Semen Padang memimpin lama. Gelombang serangan datang. Persiba kembali menyerang, melakukan marking Mitra Kukar. Masih bertahan, sangat sulit menembus marking Mitra Kukar. Oh, lagi ada yang keluar lintasan. Kini Persita Tangerang yang menjadi korban. Nasib yang sangat tragis Persita, padahal tinggal 1 lap lagi akan finish. Dan terlihat Persiba sedang tertekan. 2 tim sedang menyerangnya, tapi zona marking Persiba sudah siap untuk bertahan. Ras Cilegon saat ini di posisi kedua. Akhirnya tim Sultan ini terlihat bersaing di baris depan pemirsa. Tentu ini sinyal yang baik bagi Ras Cilegon, apalagi menuju lap akhir ini. Dan PSPS cepat di sana, semakin dekat dengan Persiba, menempel kata Persiba Balikpapan pemirsa. Dan persisian keduanya di conveyor. Dan kita sudah berada di lap akhir pemirsa. Oh, Persiba Balikpapan kehilangan keunggulannya. Ada banyak tim yang menyerang dan kini yang memimpin adalah Ras Cilegon. Tapi PSPS Riau masih menjadi ancaman bagi pimpinan balapan. Tidak bisa bertahan Ras Cilegon. Dan tidak terduga yang memimpin saat ini adalah Persewara Ropen, yang sama sekali tidak terlihat selama 15 lap ini. Dan apakah Persewara akan menang? Oh, ada serangan bisa dimarkir oleh Persewara. Sedikit lagi Persewara Ropen dan finish. Tim pertama yang menang di Liga 2 ini adalah Persewara Ropen pemirsa. Tim yang sangat tidak terduga bisa menang selama 15 lap ini. Hanya 1 kali memimpin balapan, dan itu pun hanya berlangsung kurang dari 1 menit. Tapi Persewara Waropen bisa menang di race kali ini. Sungguh sangat sulit diprediksi, tapi selamat kepada Persewara Waropen atas kemenangannya ini. Dan inilah hasil lengkap di race perdana Liga 2 musim 2022 ini, di mana Persewara menjadi tim pertama yang meraih 25 poin. Di belakangnya ada tim Sultan, Ras Cilegon, dan finish ketiga adalah PSPS Riau. Dan ternyata ada 7 tim yang keluar lintasan di sirkuit Sentul Internasional ini pemirsa. Dan otomatis ke-7 tim itu tidak mendapatkan poin. Tentu ini kerugian yang besar bagi mereka karena tidak mendapatkan momentum psikologis untuk mengawali Liga 2 di musim ini.
Dan kita lihat momen-momen seru di race perdana ini pemirsa, dan langsung dibuka oleh insiden keluar lintasan yang dialami oleh PSCS Cilacap. Di sana terlihat PSCS dihantam oleh tim-tim di belakangnya yang membuat pemainnya dihempas oleh konveyor. Dan inilah salah satu aksi Persidi di Rayek saat menyalip Persik Kediri di awal lap. Pemain Persidi itu berhasil melakukan cornering yang mulus sehingga mampu menyalip Persik Kediri. Tim Macan Putih itu juga telat melakukan marking pemirsa. Dan ini adalah momen ketika Persita Tangerang mendapatkan asis dari Kalteng Putra sehingga kecepatannya bertambah drastis sehingga berhasil merebut posisi pertama. Dan kembali kita diperlihatkan aksi menyalip Persidi di Rayek, salah satu tim underdog di musim ini, dan mampu melesat cepat saat keluar dari konveyor. Mitra Kukar yang sedang memimpin terlihat terkejut dengan kecepatan dari pemain Persidi itu. Dan inilah momen saat Persik Kediri dihempas oleh konveyor pemirsa, dan lagi-lagi hantaman dari tim di belakang membuatnya tidak stabil masuk konveyor. Dan kita lihat aksi tim underdog lainnya yakni Karo United. Di sana Karo United berhasil menyalip tim-tim besar di Liga 2 dengan memanfaatkan dorongan dari tim di belakangnya. Namun naas bagi Karo United, ia harus keluar lintasan sesaat setelah ia memimpin balapan. Dan inilah momen kemenangan Persewar Waropen yang sangat tidak terduga memimpin balapan di lap akhir. Walaupun Persewar sempat akan disalip, tapi ia berhasil mempertahankan keunggulannya hingga garis finish pemirsa dan meraih 25 poin di race ini. Dan inilah klasemen sementara setelah race perdana Liga 2 usai. Kita sudah tahu Persewar Waropen akan memuncaki klasemen setelah penampilan yang tidak terduga itu. Di belakangnya ada Rans Cilegon dan PSPS Riau, dan ada 7 tim yang tidak mendapatkan poin di race ini karena gagal finish pemirsa. Tentu ini awal yang sangat buruk bagi ketujuh tim itu. Dan pendukung tim Mutiara Bakau menjadi tim pertama yang bahagia di Liga 2 setelah melihat tim mereka menang di sirkuit Sentul Internasional ini. Tentu kemenangan ini menjadi modal yang bagus untuk mengarungi Liga 2. Dan race yang penuh kejutan dan tak bisa diprediksi ini sudah berakhir pemirsa. Sebuah awal musim yang sangat seru sekali. Ada banyak drama dan aksi menyalip disuguhkan di sirkuit Sentul. Tapi keseruan dan ketegangan juga akan berlanjut di race-race selanjutnya pemirsa. Dan sebelum berpisah, pastikan Anda telah subscribe dan share YouTube channel Maberan Indonesia agar race Liga Balap Kelereng ini semakin banyak yang tahu. Saya Edgar Sujatmoko undur diri dan sampai jumpa.